juga adalah narasumber untuk pagi ini. Selamat pagi Pak, salam sehat. Selamat pagi Mbak Anggi, salam sehat juga buat semua kita yang ada di sini. Ya, selamat pagi juga untuk para peserta atau teman-teman sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom pagi ini bersama kami. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat, fisiknya, hatinya, dan yang paling penting ATM-nya. Ya Pak ya? Amin. Dan seperti biasa ada ketentuan untuk di webinar hari ini. Jadi untuk teman-teman sekalian selama pemateri menyampaikan materinya, diharapkan peserta untuk tidak melakukan interupsi. Semuanya boleh di-mute, tapi videonya boleh dinyalakan, biar kita bisa saling melihat satu sama lain. Siapa tahu ada yang single di sini bisa dapat kenalan baru, begitu kan? Dan juga sesi tanya-jawab akan dibuka setelah pemateri menyampaikan materinya. Sekilas tentang narsum untuk pagi ini, Pak Albert Jimmy Rotinsulu dengan latar belakang pendidikan sarjana matematika dari IPB dan magister aktuaria dari Universitas Indonesia. Dan sejak 2020 hingga sekarang bekerja sebagai Kepala Divisi Asuransi Umum dan Penjaminan dari IFG, dan sebelumnya selama 2 tahun, 2018 hingga 2020 bekerja di AXA Financial Indonesia sebagai Head of DPLK Operations, dan 2015-2018 di BNI Life sebagai Kepala Divisi Internal Audit, Kepala Divisi Corporate Planning and Change Management Office. Dan teman-teman sekalian, izinkan saya Anggi Pasari gue akan menjadi moderator untuk acara di pagi hari ini dengan tema literasi, asuransi, dan investasi. Dan untuk teman-teman sekalian mungkin yang sudah berkeluarga atau profesional atau mungkin lagi single begitu, mungkin seringkali mendapatkan rangkap fungsi ya sebagai profesional dan sebagai ibu mungkin atau sebagai kepala keluarga dengan kesibukannya seringkali harus bijak-bijak memilih waktu sehingga seringkali merasa keganggu mungkin kalau misalnya dapat telepon dari orang asuransi seringkali udah bilang masih punya tapi masih kekeh ditawarin produk iming-iming investasi keuntungan tinggi sementara belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya dan akhirnya muncul pertanyaan sebenarnya asuransi ini untuk proteksi atau investasi. Nah, fungsi ini yang kadang-kadang seringkali nyaru. Untuk itulah acara ini diadakan sebagai upaya peningkatan edukasi dan literasi untuk kita semua, untuk lebih bisa memahami batasan antara investasi dan asuransi, dan seperti apa risk profile-nya. Untuk itu saya persilahkan Pak Albert untuk memaparkan materinya, Pak. Silakan. Terima kasih Mbak Anggi, terima kasih juga untuk penyelenggara ya yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bicara pada pagi ini. Saya sangat senang ada di hari Sabtu ini untuk share mengenai pengetahuan terkait dengan asuransi. Mungkin teman-teman bisa menampilkan slideshow-nya. Oke, pagi ini tema dari atau judul dari materi yang saya sampaikan ini adalah asuransi. Apakah itu proteksi? Apakah itu leverage? Atau apakah itu investasi? Karena seperti yang disampaikan oleh Mbak Anggi, terlalu banyak orang telepon kita dan rasanya telepon kita sudah beredar di 50-an asuransi yang ada di Indonesia, semuanya telepon kita kan, dan rasanya kita menjadi orang penting. Tapi mungkin sebelum kita lebih lanjut terkait dengan asuransi ini, kita mau ngadain survei kecil-kecilan ya, ada 2 pertanyaan terkait mentinya, mungkin teman-teman yang hadir bisa pergi ke menti.com, kemudian gunakan kode 68525075. Ada 2 pertanyaan di situ terkait dengan asuransi. Mungkin silahkan teman yang hadir untuk survei. Kita pengen coba pertanyaan. Menti.com. enam delapan lima dua 5075. Oke. Linknya ada di chat. Silakan teman-teman untuk masuk.
Kita berikan kesempatan dulu 1-2 menit untuk masuk ke linknya. Kodenya 6852575. Survei sederhana yang coba kita lihat untuk memotret sebenarnya seberapa banyak di antara kita yang punya asuransi. Mungkin teman-teman dari yang pegang screen bisa pergi ke hasilnya, kita lihat. Wow, ternyata 17 punya asuransi, dari yang ikut tidak ada yang tidak punya asuransi. Coba next slide, pertanyaan selanjutnya. Produk apa yang Anda punya? Silahkan, ini bisa multiple answer ya. Apa multiple ya? Wow. Ternyata asuransi kesehatan yang paling banyak. Kedua asuransi jiwa, ketiga asuransi mobil, asuransi motor, asuransi rumah, perjalanan, tidak satupun. Jadi semuanya punya asuransi ya. Jadi rasanya, oke. Rasanya saya jadi ini nih, Manggi, jadi lebih ringan pekerjaan karena teman-teman semua yang ada di sini sudah punya asuransinya tuh. Jadi lebih relate ya, Pak. Lebih rileks gitu kan. Cuman di sisi lain mungkin lebih sophisticated pengetahuan kawan-kawan tentang asuransi ini nih. Gak apa-apa, Pak. Justru itu keberadaan webinar bukan pertanyaannya. Mungkin kita balik kembali ke slideshow-nya. Kenapa kita pengen lihat seberapa banyak di antara kita yang punya asuransi? Dan menurut kita, atau yang dari asuransi yang kita punya itu, jenis produk apa yang kita paling banyak? Dan ternyata memang kalau bisa kita simpulkan, walaupun ini masih terlalu sederhana ya, kawan-kawan mempersepsikan proteksi yang dibutuhkan oleh kawan-kawan ini lebih kepada proteksi dalam sisi kesehatan. Karena 16 dari sekian banyak yang punya itu, paling banyak 16 orang punya asuransi kesehatan. Sementara kalau saya nggak salah asuransi jiwa tadi 10. Ya. Nah, apa sebenarnya asuransi itu ya? Kalau kita lihat, by definition, berdasarkan undang-undang itu katanya asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan karena mereka memberikan penggantian kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan yang timbul, kehilangan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Kemudian yang kedua, sebagai imbalan untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau hidupnya tertanggung. Jadi secara garis besar ini dua bagian ini, yang bagian pertama terkait dengan asuransi umum, dan bagian yang kedua terkait dengan asuransi jiwa. Jadi kalau mungkin saya akan bicara lebih banyak nanti ke asuransi jiwa ya. Asuransi jiwa itu terkait dengan, makanya dia bilang terkait meninggalnya tertanggung atau hidupnya tertanggung. Jadi kayak investasi juga, mau naik kita untung, mau turun kita untung, tapi kita nggak bicara untung di sini. Artinya tertanggung itu hidup diprotek sama asuransi, tertanggung meninggal pun kita punya produk atau perusahaan asuransi punya produk untuk memberikan proteksi terhadap tertanggung tersebut. Makanya kalau kita sering lihat orang bilang itu asuransi itu proteksi.
Orang juga bilang bahwa asuransi itu adalah transfer resiko. Nah, mungkin bagaimana sih proses transfer resiko itu terjadi? Kita coba ke next slide. Jadi sebenarnya pengendalian resiko itu seperti ini, coba digambarkan secara sederhana ya. Ada yang secara fisik dan ada yang secara finansial. Kalau secara fisik, pengelolaan resiko bisa kita hindari, misalnya untuk menghindari kebakaran yang ditimbulkan yang terjadi di suatu rumah, itu kan bisa api nggak ada di situ, nggak boleh ada api di sini. Kayak kita ke pom bensin, nggak boleh ngerokok gitu kan, itu kita hindarin gitu kan. Atau kita coba batasi kegiatan-kegiatan yang ada di situ. Nah, asuransi nggak masuk ke secara fisik. Proteksi fisik itu nggak ada. Karena sudah diasuransi, makanya ini nggak mungkin terbakar. Karena sudah diasuransi, makanya ini nggak mungkin hilang gitu kan. Enggak. Asuransi itu memproteksi finansialnya. Secara garis besar, pengendalian risiko finansial itu bisa ditanggung sendiri. Saya punya duit dan rasanya ini nggak material buat saya, ya itu saya tanggung sendiri aja. Mungkin saya punya sepeda BMX di rumah, ya sudah, saya rasanya BMX juga udah murah sekarang kan, ya udah saya tanggung sendiri. Tapi buat beberapa orang yang punya road bike yang cukup mahal, jauh lebih mahal dari sepeda mini, mungkin saya udah nggak mau tanggung sendiri, saya alihkan kepada perusahaan asuransi. Nah, disitulah. Jadi pengendalian resiko untuk asuransi itu secara finansial. Dialihkan kepada perusahaan asuransi. Asuransi kami udah punya asuransi rumah, makanya rumah ini nggak mungkin terbakar. Salah, rumah mungkin terbakar, tapi finansialnya mungkin bisa diganti. Replacement-nya karena ada api tersebut bisa diganti. Karena ada smoke bisa diganti. Itu secara singkat mengenai bagaimana proses risk transfer dengan perusahaan asuransi. Oke, next slide. Kita lihat jenis-jenis asuransi ini, jenis-jenis produk asuransi terkait dengan yang saya bilang tadi, ada asuransi umum dan ada asuransi jiwa. Mungkin list ini bisa kita perpanjang jauh lebih panjang lagi, tapi ini sebagai contoh bahwa di asuransi umum yang umum kita atau yang banyak dimiliki orang itu kendaraan bermotor, kita punya asuransinya, kita lihat tadi dari menti kita banyak yang punya asuransi mobil, asuransi motor, kemudian ada asuransi kebakaran, ada juga asuransi perjalanan, kalau kita mau pergi ke luar negeri harus punya asuransi perjalanan, harus punya asuransi kesehatan, kemudian kalau sekarang kita beli-beli online juga mau pakai asuransi nggak? Ada juga asuransi angkutan, kemudian kita punya PA juga. Di sisi asuransi jiwa, ada asuransi endowment, asuransi dwiguna, kemudian ada asuransi berjangka, ada asuransi jiwa seumur hidup, kemudian ada unit link, dan yang menariknya, dua terakhir ini sama. Asuransi kesehatan, di asuransi jiwa juga punya, di asuransi umum punya, dan asuransi kecelakaan diri, baik jiwa maupun umum punya. Jadi, dua jenis produk asuransi terakhir itu kita bisa beli dari kedua jenis perusahaan tersebut, baik asuransi umum maupun asuransi jiwa. Mungkin kita lihat slide selanjutnya, apa sih asuransi kendaraan bermotor, walaupun ini kita udah tahu banyak. Ini memberikan pertanggungan atas kendaraan bermotor yang kita asuransikan, dan juga seringkali termasuk tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Misalnya kendaraan itu nabrak mobil atau kendaraan di depan, itu kan sebenarnya udah nggak masuk perlindungan asuransi kendaraan bermotor tersebut. Tapi dia ada third party liability, tanggung jawab pihak ketiga atas mobil atau kendaraan yang mungkin rusak karena kendaraan kita. Kemudian asuransi kebakaran memberikan perlindungan pada harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran, petir, macam-macam yang lain. Asuransi perjalanan, kita udah tahu, pengangkutan, perlindungan pada tertanggung terhadap risiko kerugian, barang selama barang tersebut dikirim atau diangkut, ini sangat populer buat online shopper sekarang.
Kemudian ada asuransi kesehatan yang tadi nomor 1 di antara kita, saya rasa saya udah nggak terlalu banyak di sini. Dan kemudian asuransi kecelakaan diri. Demikian juga kalau kita lihat asuransi umum, apa sih sebenarnya endowment tersebut? Endowment itu adalah asuransi yang memiliki manfaat semacam tabungan. Jadi istilahnya makanya dia disebut dua guna. Yang bersangkutan atau yang tertanggung meninggal keluar santunan asuransi jiwa, namun kalau sampai periode pertanggungan yang bersangkutan atau tertanggung itu tetap hidup, maka tertanggung itu akan menerima sejumlah manfaat yang sudah diperjanjikan terlebih dahulu. Kemudian yang asuransi jiwa berjangka ini salah satu asuransi yang paling tradisional, memberikan santunan kematian, apalagi tertanggung meninggal dunia dalam periode yang dijanjikan. Apa sih? Kira-kira ini paling gampang lah. Orang ketabrak, ya kalau dia mati dibayar, itulah. Ini yang dulu sering dibilang gini, tapi kalau saya beli asuransi, nanti duit saya hilang dong. Nah, ini dia, asuransi jiwa berjangka. Tapi ada juga yang bilang, wah kalau begitu, kalau saya hidup sampai umur 80, sampai 90, udah nggak ada asuransi yang mau dong. Teman-teman dari asuransi jiwa bilang gini, tenang Pak, tenang Bu. Kami punya produk untuk Bapak dan Ibu. Inilah dia. Asuransi jiwa seumur hidup. Atau kalau di perusahaan asuransinya mereka bilang ini whole life insurance. Nah, cuman terakhir kita lihat, asuransi ini banyak di-package digabungkan dengan investasinya. Pada saat kita beli, kita isi profil resiko, kita harus pilih fund-nya, mau money market, mau fixed income, mau equity. Ini adalah asuransi unit link. Sama, dua manfaat dengan si Dwiguna. Tapi perbedaannya, Dwiguna ini sudah diperjanjikan jumlah manfaatnya. Kalau manfaat hidup sampai sejumlah tahun tertentu, itu sudah diperjanjikan. Dan ntar dapat 500 juta. Sementara di unit link, kan nggak diperjanjikan tuh, berapa yang akan diperoleh pada saat umur tertentu. Atau setelah menjalani periode pertanggungan sepanjang sekian tahun. Nanti dibilang nilai tunainya itu sesuai performance dari masing-masing fund gitu kan. Ini mungkin beberapa kawan udah langsung dalam pikirannya kok sama kayak unit kayak reksadana ya. Nah, mungkin saya bisa bilang sebenarnya unit link ini adalah asuransi jiwa berjangka term life yang digabungkan dengan unit link, mungkin itu sederhananya ya. Jadi ada produk reksadana, ada produk asuransi jiwa berjangka, yang biasanya kita beli sendiri-sendiri dari dua perusahaan yang berbeda, pada saat ini digabungkan sama perusahaan asuransi untuk beli ya semacam daripada pergi ke dua tempat untuk beli produk yang berbeda, mending ini udah dipilih sama perusahaan asuransi jiwa, ya udah kita beli satu itu aja. Oke. Kemudian asuransi kesehatan, ini kita pretty much ini ya, straightforward nih ya, berikan jaminan kepada tertanggung untuk mengganti biaya kesehatan, walaupun dalam prakteknya kita sering ditelepon juga tuh sama teman-teman sales asuransi. Pak Albert, kalau punya kita ini berbeda Pak. Kalau yang lain harus pakai kwitansi asli, ini pakai kwitansi fotokopi aja Pak. Setiap hari kita tinggal kalikan, misalnya pertanggungannya 1 juta. Itu ada juga produk seperti itu. Sama yang terakhir asuransi kecelakaan diri ini sama persis seperti yang ada juga. Ya dua yang bawa ini sama persis yang ada di asuransi umum. Itu terkait dengan jenis-jenis produk asuransi yang ada di market. Nah, sekarang coba kita lihat. Sebenarnya kita mulai masuk ke asuransi jiwanya sendiri. Mungkin kita next slide ya. Kita lihat, kita coba gambarkan di sini siklus manusia. Ini ada bayi, ini mungkin bayi planet ya ini ya, kayak alien ya.
masa kecil, kemudian mulai karir karena dia umur 23 atau 22 sudah selesai kuliah, berkeluarga di sekitar umur 27, 30, kemudian 40 udah keluarga mulai anak-anak mulai besar, dan umur 55, 58, 60 udah pada pensiun. Dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya penghasilan, lifestyle kita juga semakin naik. Lifestyle yang naik ini tentu saja harus didukung dengan penghasilan yang semakin naik. Enaklah kalau kita punya gaya hidup yang sudah jauh lebih baik dibandingkan saat kita sekolah dulu kan, jajan aja susah. Setelah kita kuliah, jajan juga udah mulai gampang, tapi tetap aja dapat dari orang tua. Cuman kita kadang-kadang sudah mulai menghasilkan, sudah bisa kasih tambahan les ke anak-anak yang lain. Tapi pada saat kita mulai kerja, sepertinya penghasilan tuh semakin baik dan gaya hidup kita udah mulai meningkat. Tapi itu kan nggak bisa kita garantikan bahwa akan terus terjadi seperti demikian. Bahwa penghasilan kita akan terus naik seiring dengan bertambahnya usia. Resiko itu bisa terjadi di mana aja. Di usia kapan saja tanpa mengenal apa yang sedang kita lakukan. Makanya inilah yang kita sebut atau saya gambarkan di depan, proteksi keuangan kita harusnya ada di sini. Proteksinya untuk apa? Untuk hari ini, untuk sekarang, atau untuk rencana-rencana kita yang akan datang. Mungkin kita udah ada kawan-kawan yang di sini udah keluarga muda, punya anak kecil, atau punya lagi hamil istrinya, mungkin sudah mulai berpikir apa yang harus kita siapkan buat anak kita nanti pada saat dia mulai sekolah, dia akan pergi ke SMP, SMA, mungkin ke universitas, mungkin di dalam negeri atau di luar negeri, kan kita memang harus siapkan. Kita mulai nabung tentu saja, kita mulai berinvestasi tentu saja, tapi tetap selalu ada potensi resiko yang bisa terjadi sehingga harus kita protect. Enak kalau kita udah punya, hitungannya kita punya 500 juta untuk angka tersebut, 1 miliar angka tersebut. Enak kalau kita udah punya 2 miliar, atau kita udah punya 1,5 miliar. Tapi seandainya kita belum punya angka-angka tersebut, tentu saja kita harus melakukan muter otak tuh gimana caranya supaya kalaupun terjadi sesuatu, terjadi resiko, kebutuhan 1,5 miliar yang sudah kita hitung bisa tetap terjaga atau bisa tetap tersedia. Itu yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Bahkan kita pun bisa bikin estate plan, sesuatu yang bisa kita wariskan kepada anak maupun cucu kita. Asuransi punya serangkaian produk yang bisa dilakukan atau bisa untuk kebutuhan tersebut. Jadi ini secara sekilas yang mau disampaikan di sini bahwa at any given time, di setiap titik yang ada di sini, kebutuhan proteksi itu tetap dibutuhkan. Dan perusahaan asuransi biasanya punya produk-produk yang cocok untuk customer journey-nya di sini. Gitu ya. Nah, makanya saya coba membagi dua mengenai manfaat asuransi jiwa ini. Ada proteksi yang digunakan selama hidup dan proteksi yang digunakan pada saat tertanggung itu meninggal. Ya, ini nih. Kalau untuk hidup, kan mungkin ada orang udah ngambil kredit rumah. Ya. Kredit rumah atau kredit mobil. Itu kan kita berhutang kepada krediturnya. Nah, biasanya
itu ada asuransi jiwa kredit yang bisa kita gunakan untuk memprotek kalau terjadi apa-apa dengan si debitur, sehingga debiturnya tidak bisa ngangsur atau tidak bisa bayar, namun perusahaan asuransi akan bayar. Itu proteksi utang. Kemudian pengganti penghasilan. Ini juga perusahaan asuransi jiwa punya solusi-solusi produk yang bisa digunakan sebagai sumber dana menggantikan penghasilan yang mungkin hilang. Dan sekarang kita juga tahu bahwa pada saat seseorang meninggal, itu banyak biaya yang harus dikeluarkan. Asuransi juga bisa digunakan untuk membiayai biaya yang timbul karena kejadian tersebut. Dan bisa juga asuransi ini digunakan untuk membiayai pendidikan. Makanya kan kita nggak heran bahwa kita sering didatangin oleh agen asuransi atau kita datang ke perusahaan asuransi, mereka bilang, oh kami punya program seperti ini Pak. Benefit ini, manfaat ini akan keluar pada saat anak Bapak masuk SD, SMP, SMA, dan juga kuliah. Kita bisa aturkan atau kita bisa berikan produk terkait dengan kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Itu terkait dengan proteksi yang buat orang hidup gitu kan. Tapi kalau pada saat kita melakukan estate plan, pada saat kita yang tadi disebut heritage, misalnya seseorang punya banyak aset gitu kan, banyak tanah lah, punya 3-4 bidang tanah atau bahkan lebih. Pada saat proses pengalihan hak itu dari yang bersangkutan karena bersangkutan meninggal pindah kepada ahli warisnya, itu kan ada biaya cukup besar yang harus dibayar ya. BPHTB, peralihan untuk ganti nama gitu kan. Itu biayanya cukup besar tuh. Itu juga bisa kita asuransikan. Kita juga bisa mendesain, perusahaan asuransi juga bisa mendesain uang pertanggungan yang cukup untuk membiayai rencana distribusi aset tersebut. Atau bisa juga digunakan untuk menciptakan aset dalam artian gini. Seseorang selalu punya pilihan lah. Misalnya, ada orang punya 3 orang anak dengan duit 3 miliar gitu ya. Dia selalu punya pilihan. 3 miliar ini nggak saya pakai supaya nanti saya berikan ke anak-anak saya pada saat saya sudah tidak ada, 1 miliar. Atau dia juga punya pilihan, enggak, saya mau pakai duit ini. Terus anak saya gimana? Anak saya ambil sedikit duit dari 3 miliar ini, saya belikan produk asuransi yang punya uang pertanggungan 3 miliar, atau 1 miliar saya beli 3 produk, dan masing-masing produk itu ahli warisnya saya tunjuk anak-anak saya. Sehingga anak saya, ahli waris saya, ketiga orang anak saya masing-masing bisa mendapatkan 1 miliar seperti yang di plan awal, dan saya masih bisa menikmati uang jerih payah saya yang saya kumpulkan saat saya aktif bekerja. Makanya yang disebut untuk menciptakan aset. Dan sekarang pun kita lihat yang terakhir, ada namanya dana amal abadi. Kita bisa gunakan uang pertanggungan daripada contoh tadi, pada saat kita 3 miliar, kita mau menyumbang ke badan-badan keagamaan sebagai dana amal abadi kita. Sekarang sudah didesain beberapa produk yang uang pertanggungannya diberikan langsung kepada dana yang ditunjuk oleh tertanggung tersebut. Jadi memang asuransi jiwa ini sangat menarik, kita bisa
kita bisa desain dan semakin berkembang, semakin lama semakin berkembang di market, banyak yang inovasi-inovasi baru yang bergerak sesuai kebutuhan dari market, kebutuhan dari peserta atau kebutuhan dari tertanggung. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau itu yang terjadi, bagaimana dengan preminya gitu kan? Nah, biasanya yang menentukan besar preminya yang paling pertama adalah jenis asuransi jiwa. Kalau kita ingat tadi, paling sedikit kita ingatlah ada asuransi yang memberikan full protection, ada asuransi yang memberikan protection plus investasi atau memberikan nilai tunai, dan yang terakhir ada asuransi terkait dengan kesehatan. Nah, jenis-jenis asuransi ini membedakan besar kecilnya premi yang harus kita bayar. Seharusnya yang full protection, artinya cuman khusus proteksi, itu seharusnya jauh lebih murah dibandingkan dengan asuransi yang memiliki fitur nilai tunai atau fitur investasi atau fitur tabungan, gitu ya. Jadi nanti mungkin kita akan lihat bagaimana kalau kebutuhan kita misalnya yang tadi itu ada 1 miliar, 2 miliar, 100 juta, 200 juta, tergantung kita kebutuhannya seperti apa. Kalau kebutuhannya proteksi, itu akan jauh lebih murah kalau kita beli asuransi yang 100% buat proteksi aja. Nggak ada buat buat tabungan, investasi, atau nilai tunainya. Itu akan mungkin jauh-jauh lebih murah. Dan yang kedua yang menentukan besarnya premi ini adalah semakin besar uang pertanggungan, maka semakin besarlah semakin besarlah premi yang harus kita bayarkan. Dan yang ketiga terkait dengan usia. Semakin muda kita, maka semakin murah premi yang harus kita bayarkan. Cuman ada sedikit buat balita mungkin sedikit lebih mahal, mungkin lebih mahal dibandingkan dengan yang lebih gede dari balita ya, karena statistik menunjukkan misalnya bayi dan balita itu punya mortality rate jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang lebih tua dari mereka. Dan yang kedua adalah jenis kelamin. Ya, pria dan wanita itu mempunyai rate yang berbeda untuk usia-usia yang sama, namun pada usia-usia tertentu, setelah usia tertentu, rate-nya akan menjadi mirip. Kemudian jenis pekerjaan, karena biasanya pada saat kita ngisi surat permintaan asuransi jiwa kan suka ditanya tuh jenis pekerjaan apa, karena jenis pekerjaan juga ada beberapa pekerjaan yang lebih beresiko dibandingkan dengan pekerjaan tertentu, itu juga mempengaruhi besarnya premi. Gaya hidup dan hobi juga mempengaruhi. Riwayat kesehatan, it goes without saying ya, bahwa riwayat kesehatan itu akan sangat mempengaruhi besar kecilnya iuran atau besar kecilnya premi yang harus kita bayar, dan berapa panjang masa asuransi tersebut juga akan mempengaruhi besar kecilnya premi yang harus kita bayar. Kita udah coba melakukan beberapa pendekatan terkait dengan bagaimana sih cara kita menentukan sebenarnya saya butuh uang pertanggungan berapa, karena tadi kan Mbak Anggi bilang tuh, wah saya udah punya asuransi jiwa, saya udah 3 polisnya. Ini kan pertanyaannya 3 ini cukup atau enggak gitu kan? Jangan-jangan 3 masih kurang gitu kan? Kenapa ya? 3 tuh yang datang kemarin kawan saya, saudara saya, saudara istri gitu kan? Terus ya saya belilah kecil-kecil di mereka kan 100 juta uang pertanggungan, nggak enak mereka udah 3 kali bolak-balik gitu kan, ya saya belilah supaya mereka nggak datang lagi kan. Tapi kita selalu bilang kita udah punya tiga polis nih yang total uang pertanggungannya 300 juta.
Dan nanti kita lihat, ini yang kita sebutlah, ini kita ambil dari website, saya lupa website apa ya ini. Mereka menyebutnya sebagai human life value based ya. Ini simple, pendekatannya ini pendapatan setiap bulan kita setahunkan, kita kalikan dengan jangka waktu tertentu yang kita anggap dibutuhkan oleh ahli warisnya. Mungkin contohnya lebih mudah untuk kita mengerti ya. Ali itu punya 1 istri dan 1 anak, usia 8 tahun. Penghasilannya sekarang 10 juta per bulan. Dia ingin memproteksi penghasilannya dengan asuransi jiwa. Kenapa penghasilannya pengen proteksi? Karena dia pengen pastikan bahwa penghasilan ini, kalaupun dia tidak bisa menghasilkan uang 10 juta tersebut karena sebab yang, misalnya karena dia meninggal, itu dia pengen pastikan bahwa anaknya ini dan istrinya bisa mendapatkan 10 juta per bulan ini sampai anaknya lulus dari kuliah. Ini sederhana aja, tidak ada inflasi, tidak ada time value of money, dan seterusnya, dan seterusnya. Simple aja pendekatannya, karena sekarang anaknya usia 8 tahun, untuk menuju 23 tahun masih ada 15 tahun, jadi dia butuh berapa duit sekarang? Ya 10 juta, dikalikan dengan 12 bulan, 120 juta, per tahun yang dibutuhkan kali 15 tahun. Jadi butuh 1,8 miliar. Kalau case-nya kayak tadi, ada agen asuransi datang atau datang dia lihat di website perusahaan asuransi, dia pasti bilang, saya udah punya 3. Tapi ternyata pas dibandingkan, 3 pun belum cukup. Karena dalam case ini dia butuh 1,8 gitu kan. Ini yang sering disebut sebagai underinsured. Masih kurang 1,5 miliar kebutuhan yang harus diasuransikan. Nah, mungkin ini pendekatan pertama yang sangat sederhana. Mungkin pendekatan kedua sedikit lebih advance dibandingkan yang tadi. Yang satu ada 3 orang lah. Yang satunya bilang, kalau begitu nanti setelah usia 23 kan belum tentu dia langsung kerja. Kalaupun langsung kerja, belum tentu dapat 10 juta. Iya betul. Iya betul. Oke ya. Jadi gimana? Rasanya saya harus mengkonstruksikan bagaimana supaya saya bisa dapatkan uang 120 juta setahun untuk seterusnya. Ya. Jadi gimana? Kalau saya bisa dapat sejumlah uang tertentu dan saya investasikan di katakanlah obligasi dengan 5% return per tahun, yang hasilnya ada 120 juta, itu saya bisa jauh lebih aman. Nah, sederhananya seperti ini kan. 120 juta kita bagi dengan 5% per tahun, maka kebutuhan ini adalah 2,4 miliar. Gitu ya. Again, kalau kita ingat cerita tadi, saya udah punya 3 polis. Udah sehatnya pendeta Tan. Ternyata 3 polis ini cukup juga. Karena kan kebutuhannya 2,4 miliar. Dan ini sudah jauh lebih sophisticated dibandingkan dengan bagaimana cara kita menghitung uang pertanggungan yang nomor 1 tadi. Nomor 1 tadi kan 1,8, kita asumsikan nggak kita tabung, kita cuma taruh di bawah bantal, kita ambil setiap bulan 10 juta, 10 juta, 10 juta. 15 tahun kemudian, saat anak berusia 23, habislah uang itu. Kalau yang ini lebih pintar, dia belikan obligasi, return 5% per tahun, inilah yang namanya mantap, makan tabungan mungkin ya. Makan tabungan obligasi gitu ya. 10 juta ya dapat setiap bulan, karena 5% dari 24 miliar itu adalah 120 juta. Nah, mungkin kita ada pendekatan ketiga, karena nggak mungkin lah kita nggak punya tabungan gitu kan. Kita coba
hitung seperti ini. Ya. Punya penghasilan 10 juta. Tapi ternyata 10 juta itu kan kalau dihitung sendiri-sendiri, istri butuh 3,5, anak butuh 3,5, gitu ya. Kemudian dihitunglah bahwa kebutuhan untuk pendidikan sampai anak ini lulus universitas, ya butuh 1 miliar, 1,5 miliar. Terus apa yang sudah dipunyai? Oh, ini ada tabungan nih 500 juta. Terus ada juga asuransi jiwa. Sekarang bukan 300 juta, udah 500 juta dia punya kan. Orang cenderung kalau udah punya 500 juta, kalau kita udah punya asuransi dengan uang pertanggungan 500 juta kan cenderung kita akan tolak. Saya udah punya asuransi jiwa. Saya udah punya asuransi jiwa. Saya udah punya 5 polis. Yang masing-masing 100 juta sehingga totalnya 500 juta ya. Itu kan udah kejadian tuh. Saya udah punya 500 nih. Tapi ternyata setelah kita hitung, ya masing-masing 3,5 juta. Sehingga 7 juta kan, 3,5 kali 2. Kali 12 bulan, kali 15 tahun. Kita tambahkan dengan kebutuhan uang pendidikan 1,5 miliar. Dan kita kurangkan dengan uang tabungan, karena kan tabungan kita udah ada. Dan kita kurangkan juga dengan asuransi yang ada. Ternyata butuh 1,76 miliar. Gimana caranya kita bikin? Ternyata 500 juta uang pertanggungan untuk 5 polis itu masih kurang. Tapi saya nggak punya duit banyak nih. Ya, saya nggak punya duit banyak nih. Kalau kita asumsikan, kita anggap misalnya ya, Ali ini umur 30 tahun pada saat ini. Ya. Ingat ya tadi ya, asuransi itu bisa yang menentukan harga kan yang nomor 1 kan jenis produknya ya. Kalau kita cuman untuk proteksi atau term life yang tadi ya, term life untuk orang usia 30 tahun mungkin rate-nya ya, mungkin rate-nya ada di sekitar 3 sampai 5 per mil. Ya, 3 sampai 5 per mil. Kalau untuk kebutuhan 1,76 miliar, kalau kita kalikan dengan 3 per mil, mungkin kan ini nggak banyak ternyata ya. Ternyata cuma sekitar 5,2-5,3 juta tuh per tahun. Hingga kalau kita bisa nabung dari penghasilannya itu sebesar 450.000 per bulan, kebutuhan 1,76 miliar ini kita bisa tutupin. Ini yang kita bilang, yang saya sebut di awal, kalau kita ingat judulnya tadi ya, asuransi itu proteksi kah? Atau leverage? Proteksi kan udah jelas tadi kan. Nah, leverage-nya ini kan kita lihat. Untuk kebutuhan 1,76 miliar, leverage itu kita bisa dapatkan dengan menyisihkan sekitar 450.000 per bulan. Tuh. Kita belikan term life. Itu yang saya sebut sebagai leverage yang bisa kita dapat dari produk asuransi jiwa ini. Nah, mungkin kita lihat ya, sekarang bagaimana sih cara kita mau milih asuransi itu? Coba, next slide. Apa yang kita perlu perhatikan tuh? Ya, again ya, pertama sesuaikan dengan kebutuhan yang tadi kan ya, misalnya kita butuh 1,76 miliar karena kita punya satu hitungan-hitungan yang tadi tuh ya. Tentu saja kita bilang paling bagus kalau saya bisa punya produk yang ada nilai tunai gitu kan. Tapi kalau kemampuan finansial kita cuma bisa 500.000 sebulan, kita jangan putus asa, jangan patah arang gitu kan. Ternyata hitungan sederhana kita tadi menunjukkan bahwa 500.000 itu udah cukup untuk beli polis dengan proteksi 1,76 miliar. Dan ini yang nomor 2 penting nih. Kita harus memahami hak dan kewajiban kita.
terutama terkait dengan bayar premi. Jangan sampai kita punya produk, kita punya premi, kita merasa punya pertanggungan, namun kita terlambat bayar premi. Sehingga pada saat tertentu, proteksi yang tadinya ada di kita itu hilang karena sudah lapse, sudah putus pertanggungannya. Nah, ini harus kita ingat. Dan ini saya ambil dari AJI, booklet dari AJI ini. Ya, kita memang harus ke perusahaan yang ada di OJK, asuransi yang OJK, dan punya reputasi yang baik. Ini mungkin kita gampang, kita Google sekarang di laptop kita, di handphone kita, di tab kita. Dan kalau kita membeli melalui bank kita, sekarang kan di bank itu udah banyak rata-rata punya bank assurance program, produk, atau kita juga bisa beli dari agen asuransi yang kita pastikan bahwa mereka punya license. Biasanya tuh ada tuh mereka punya dan kita bisa cek di websitenya perusahaan tersebut. Kemudian yang paling penting juga kita harus pastikan bahwa kita paham mengenai manfaat asuransi yang didapat dan pengecualian manfaat, karena ada beberapa pengecualian. Dan pastikan kita terima polisnya, kita pegang polisnya, dan jangan disimpan polis itu kita simpan cuman kita yang tahu, tapi pastikan kita informasikan mengenai pembelian itu dan kita berikan itu kepada penerima manfaat kita, ya, penerima ahli waris. Dan jangan lupa untuk pahami bagaimana dokumen-dokumen apa yang harus kita berikan pada saat pengajuan klaim, gitu ya. Makanya kenapa nomor 7 ini penting, karena pengajuan klaim itu biasanya harus mengikut sertakan buku polis, gitu kan. Kalau cuma kita yang tahu buku polis itu, artinya tertanggung yang tahu buku polis itu, ahli warisnya nggak bisa, susah juga untuk klaimnya, gitu kan. Nah, ini poin-poin penting dan rasanya mungkin kita bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan kita yang menurut kita penting buat kita. Tapi intinya 8 ini kalau kita udah tahu, kita rasanya jauh lebih aman, gitu kan. Kita perhatikan. Nah, yang selanjutnya terkait dengan investasi. Mungkin ini slide terakhir saya. Ternyata ini potret dari industri asuransi jiwa Indonesia, ya. Jadi yang garis itu adalah penetrasi, ya. Jadi premi asuransi jiwa di Indonesia dibandingkan dengan PDB kita masih kecil, ya, masih sekitar 1% di tahun 2020. Dan yang biru, yang mendominasi industri asuransi jiwa kita ini adalah produk unit link, yang biru. Terus yang nomor 2 paling gede setelah itu adalah endowment. Ya, kita bisa lihat, ya. Kemudian diikutin dengan jiwa yang life, kemudian kesehatan, dan yang lain. Intinya mau saya sampaikan seperti ini. Asuransi ternyata di Indonesia masih bisa 2 kita lihat. Masih dipersepsikan atau masih dijual atau masih dianggap sebagai investasi dibandingkan dengan proteksinya itu sendiri. Apakah karena akses ke investasi atau aset-aset investasi yang lain susah kita dapatkan atau susah kita mengerti? Ini juga memang perlu kita lebih dalam lagi mengenai pemahaman ini. Tapi intinya di Indonesia asuransi ini lebih banyak terjual produk-produk investasi. Ini sedikit berbeda dengan beberapa negara
tetangga kita, misalnya Malaysia, Singapura, di sana memang ada satu periode endowment sama unit link yang mendominasi penjualan asuransi jiwanya, namun mulai bergeser dan sekarang rasanya sudah lebih besar proteksinya dibandingkan dengan investasinya. Mungkin saya tutup di sini dulu, Mbak Anggi, supaya kita punya waktu yang cukup banyak berdiskusi dengan kawan-kawan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Albert. Tadi untuk statement yang terakhir, aku underline itu Pak. Kenapa pada dasarnya di Indonesia lebih mudah untuk mengkaitkannya dengan investasi dibandingkan dengan proteksi. Saya ingat banget pada waktu itu waktu saya masih sekolah di Belanda gitu ya Pak, itu lebih gampang untuk mendapatkan protection-nya. Nah, apakah fasilitas kesehatannya di Indonesia yang memang sulit untuk memberikan fasilitas itu, tanggungan itu kepada para pemegang polis, atau seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Anggi untuk pertanyaannya ya. Jadi memang kita melihat ini juga mungkin tidak bisa kita lepaskan dari beberapa tahun, mungkin 10-15 tahun yang lalu ya. Indonesia itu Ya, Bang. Di Indonesia itu market Apa? pasar modal itu return-nya sangat baik tuh, Mbak Anggi. Ya, kita ingat dulu saya ingat sekali ya, ada satu fund ya, salah satu fund reksadana yang sekarang salah satu yang terbesar di Indonesia. Mungkin saya nggak sebut merek lah di sini ya. Jadi dulu itu fund tersebut, ini equity fund itu harganya 1.800 dulu. Sekarang udah di atas 30.000 ya. Jadi tumbuh sangat cepat. Makanya saya bilang itu mungkin nggak bisa kita lepaskan dari pertumbuhan pasar modal yang sangat cepat beberapa tahun terakhir. 10-15 tahun yang lalu. Itu satu. Kemudian kita nggak bisa lepaskan juga dari inflasi Indonesia yang membaik ya. Sehingga tabungan udah nggak bisa diharapkan. Kalau dulu sebelum Krismon 98, suku bunga perbankan itu bisa di atas 15% ya. Sekarang kan kita ngelihat deposito aja udah 3% gitu kan. Nah itu nggak bisa kita lepaskan dari situ. Sehingga di sisi investasinya jadi semakin menarik. Jadi menarik ya. Itu pertama. Investasinya jadi menarik. Padahal asuransi ini kan yang proteksi yang itu masih dipersepsikan sebagai nanti duit saya hilang. Kalau saya bayar 100% premi, kalau saya nggak kenapa-kenapa untuk proteksi tahun ini saya dapat apa? Ya hilang, Pak. Yang 5 juta contoh tadi itu, 5.200.000, 5.300.000 itu, kalau nggak kenapa-kenapa, hilang, Pak. Nah, itu yang kita mungkin masih dalam tahap awal untuk, karena kita lihat tadi ya, masih di level penetrasinya masih di level 1%-an ya, untuk asuransi jiwa. Kita masih di tahap awal pembelian asuransi lah, ya, tahap awal pembelian asuransi. Sehingga apa? Sehingga kita pun kayak masih dalam, aduh kalau saya hilang, kurang pas dong ini. Ya, sehingga penjualan yang dikaitkan dengan investasi jadi menarik. Ini hilang nggak duitnya? Enggak, Bu. Enggak, Pak. Karena ini ada investasinya. Oh gitu ya, investasinya bagus. Bagus, Pak. Bagus, Bu. Lihat nih, return investment-nya, average-nya, 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, sekian belas %. Nah, itu yang mungkin membuat
produk-produk yang dikaitkan dengan investasi, baik unit link maupun endowment, itu jadi banyak terjual di Indonesia. Mungkin itu pertanyaan, mungkin itu jawaban saya, Mbak Anggi, terkait dengan pertanyaannya. Baik, untuk teman-teman, sekali lagi yang mau memberikan pertanyaan boleh raise your hand atau mungkin bisa ditinggalkan di kolom chat, nanti akan kami bantu untuk memilih. Pak Albert, ini ada pertanyaan yang udah masuk. Gimana dengan dana pensiun, Pak? Kalau secara pribadi mau bikin dana pensiun, kira-kira apa aja yang harus diperhatikan? Dana pensiun ya. Nah, dana pensiun ini menarik, Bu Anggi ya, Mbak Anggi. Jadi sebenarnya kalau buat personal kita ya, ada dua yang bisa kita pilih. Ada kita bisa beli produk dana pensiunnya sendiri, atau kita bisa beli produk asuransi untuk kita jadikan sebagai dana pensiun kita. Apa bedanya? Ya, apa bedanya? Kalau kita belikan produk dana pensiun, jadi atau mungkin sebelum saya ke situ ya, dua hal yang berbeda, dua produk yang berbeda dan berdasarkan undang-undang yang berbeda. Kalau dana pensiun, dana pensiun ya, program pensiun yang kita beli dari dana pensiun, itu masuknya ke undang-undang dana pensiun. Sementara kalau kita beli produk asuransi yang didesain untuk manfaat pensiun, itu jatuhnya ke undang-undang asuransi. Kenapa saya mesti bilang begini? Karena ini, rejim pajaknya berbeda. Kalau yang fall under undang-undang dana pensiun, pajaknya itu ada di belakang pada saat kita menerima manfaat. Sementara kalau fall under undang-undang asuransi, pajaknya ada di depan. Bikin untuk menunjukkan perbedaannya secara sederhana, mungkin kita pakai angka kali ya. Jadi Albert punya penghasilan, supaya kelihatan ini ya, punya penghasilan misalnya 20 juta gitu ya per bulan. Di kantornya Albert itu kantornya kalau 20 juta itu gross basis. Jadi pada saat gajian HRD akan potong pajaknya. Misalnya untuk sederhana ya, 20 juta kena pajak 20%, mungkin nggak sampai segitu, tapi untuk mempermudah ilustrasi aja ya, 20%. Artinya, instead of dapat 20 juta, setiap bulan yang ditransfer oleh HRD ke rekening Albert adalah 20 juta kurang 20%. Jadi yang dapat tinggal 16 juta. 4 juta kemana? Dipotong sama pemerintah Republik Indonesia. Bayar pajak. Oke? Nah, kalau Albert beli produk asuransi untuk dana pensiun, Albert akan ambil dari 16 juta tersebut. Dari 16 juta tersebut, Albert belikan produk asuransi. Misalnya, Albert beli 5 juta. Jadi, Albert punya rekeningnya tinggal 11 juta, tapi punya produk asuransi 10 juta, 5 juta. Ini kan tabungan kan? Atau yang ada unsur nilai tunai. Anggap nggak ada potongan apa-apa ya, 5 juta. Oke. Jadi Albert punya duit di tabungan 11 juta, duit di asuransi 5 juta. Oke ya. Nah, sekarang kalau Albert beli produk di dana pensiun, ya, produk dana pensiun, katakanlah Albert mau beli 5 juta juga. Albert bilang ke HRD, 5 juta saya masukkan ke DPLK A. Jadi pada saat penggajian,
HRD itu akan potong 5 juta dulu. Dia masukin ke DPLKA sesuai instruksinya Albert. Sehingga duit Albert tinggal 15 juta. Anggap lagi pajaknya 20%. Jadi yang ditransfer oleh HRD ke rekeningnya Albert itu ada 15 juta kurang 20%. Jadi yang dia transfer ke rekening Albert adalah 12 juta. Ya, ingat ya. Waktu asuransi tadi, yang di kiri sini tabungan 11 juta, yang di asuransinya 5 juta. Pada saat di dana pensiun, yang di kanan sini dana pensiunnya 5 juta, yang di kiri sini rekeningnya 12 juta. Jadi jumlahnya lebih banyak di dana pensiun. Karena part 5 juta yang ke dana pensiun itu tidak dikenakan pajak. Tapi kan nanti dikenakan pajak terakhir, Bet. Iya, betul, di terakhir. Tapi sebelumnya, dua-duanya ini kan saat ini Albert masih kerja. Pada saat ini dikembangkan oleh perusahaan asuransi jiwa, hasil investasinya kena pajak nih di perusahaan asuransi jiwa. Sementara di dana pensiun, hasil asuransinya, hasil pengembangan dari dana pensiun itu tidak dikenakan pajak. Ada beberapa yang kena, ada yang berapa enggak ya. Tapi ini jauh lebih menguntungkan. Oke. Kemudian anggap terkumpul, misalnya ya. Artinya kan ini start sama ya. Kecepatan dia taruh di investasi yang sama, dan karena ini kena pajak, ini enggak kena pajak, otomatis yang ini yang di asuransi akan lebih kecil daripada dana pensiun. Oke ya. Kemudian pada saat pembayaran, nah yang si asuransi ini udah nggak kena pajak lagi dia udah nggak kena pajak. Tapi yang si dana pensiun kena pajaknya juga cuma maksimum 5%. Ingat ya, yang tadi kan dipotong awal 20%, yang ini dipotong akhir 5%. Jadi memang ada perbedaan tax treatment di situ, Mbak Anggi. Jadi memang sedikit teknis ya, cuman kalau kita bisa ke dana pensiun itu akan lebih baik. Cuman dana pensiun punya drawback juga. Undang-undang dana pensiun itu mengatur bahwa nggak bisa diambil secara sekaligus, tapi harus dibayarkan secara bulanan dan seterusnya dan seterusnya. Sementara kalau di asuransi itu bisa diambil secara sekaligus. Again, pada akhirnya ini terkait dengan appetite atau selera dari yang bersangkutan gitu kan. Si A mungkin saya lebih senang dengan asuransi. Si B saya lebih senang dengan dana pensiun. Kenapa? Karena appetite mereka berbeda. Mungkin jawaban saya terkait dengan dana pensiun itu seperti itu, Mbak Anggi. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ini juga ada pertanyaan dari, ini raise hand Elizabeth Brahmana. Boleh dibuka speakernya atau audionya, silakan. Oke, terima kasih, Mbak. Pak, saya mau tanya terkait ini ya. Kebetulan kan sekarang orang-orang membuat lebih banyak ya untuk produk asuransi itu pilihannya unit link gitu kan. Dengan harapan seperti yang tadi, kalau asuransi itu tidak hanya diharapkan ketika orang itu meninggal dunia untuk kita mendapatkan manfaatnya, tapi selama masih tertanggung juga masih hidup, kita mengharapkan masih ada manfaatnya, kayak tadi yang mungkin pengalihan aset gitu. Bisa nggak sih Pak kita dapetin data atau semacam bukti lah kalau misalnya beberapa asuransi atau ada beberapa produk asuransi yang memang bisa menghasilkan return gitu, kira-kira yang lebih tinggi daripada produk investasi yang katakanlah konservatif seperti obligasi ataupun reksadana gitu. Mungkin itu akan bisa memperkuat kepercayaan calon nasabah atau existing nasabah untuk memilih produk asuransinya gitu Pak. Jadi asuransi itu tidak hanya dirasakan manfaatnya setelah si tertanggung meninggal dunia, tapi selama dia masih hidup pun
dia dan keluarganya masih bisa mendapatkan manfaatnya, terutama dari sisi leverage asetnya dan mungkin potensial return yang bisa dia dapatkan gitu. Kalau ada datanya atau ada tips-tipsnya, mungkin bisa bagus buat kita gitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Elizabeth. Mungkin tanggapan saya gini Bu ya, sebelum terkait dengan data ya. Pertama, untuk milih apakah unit link atau yang lain, menurut saya again ya, itu terkait dengan kebutuhan atau yang mana yang nyaman buat tertanggungnya. Maksud saya apa? Maksudnya apa, Albert? Gini, kalau saya harus pergi ke dua tempat, kan saya bilang tadi ya, unit link itu pada intinya adalah term life ditambah dengan atau whole life ditambah dengan reksadana gitu kan. Ini kan sebenarnya bisa kita lakukan adalah kita bisa beli dari perusahaan asuransi langsung ya. Atau kita bisa beli ke kedua perusahaan yang berbeda ini. Misalnya, Ibu Elizabeth, saya punya favorit fund manager C gitu kan. Rasanya saya udah ikutin, saya udah tracking mereka, performance mereka selama 20 tahun terakhir untuk fund mereka, fund CXX misalnya ya. Itu sangat bagus dan saya sesuai dengan profil resiko saya. Yang paling gampang, Ibu Elizabeth beli aja reksadana CXX. Terus proteksinya bagaimana? Beli aja term life. Itu paling sederhana. Kalau kita punya akses ke situ. Tapi kan kalau misalnya, waduh saya di kota kecil nih, jauh dari ibu kota gitu kan, atau jauh dari akses untuk beli fund manager atau produk-produk yang bagus gitu kan, atau saya nggak begitu ngerti gitu kan. Tapi saya percayalah bahwa perusahaan asuransi ini mereka akan melakukan pemilihan fund manager dengan baik gitu ya. Mereka punya standar-standar tertentu dalam milih gitu ya. Mereka perusahaan yang bagus, tata kelolanya bagus. Ya udah saya ikut dengan mereka. Itu bisa, Bu. Bisa juga dilakukan seperti itu. Karena intinya begini, saya suka dengan pertanyaan Ibu. Punya nggak data? Ini kan menunjukkan kita udah sangat apa namanya ya? Kita cerdas lah untuk memilih gitu kan, dan kita sangat nggak terima aja dengan perkataan orang yang ini bagus, yang itu bagus. Dan saya senang bahwa kita punya pertanyaan-pertanyaan kritis, pemikiran-pemikiran kritis. Karena apa? Karena cuma kita yang bisa bertanggung jawab terhadap investasi kita. Kita nggak bisa menyerahkan 100% kepada pihak ketiga, gitu kan. Karena pihak ketiga selalu punya disclaimer tuh, Bu. Kayak asuran, kayak ini kan biasanya suka ada tuh performance investasi masa lalu tidak menjamin akan terjadi lagi di kemudian hari dan seterusnya gitu kan. Itu selalu ada disclaimer-nya, Bu. Cuman kalau memang apakah mereka bisa, apakah Bapak sekarang punya data nggak bahwa perusahaan asuransi mereka punya unit link, consistently beat fund manager punya fund. Ini kan barang yang sama, Bu. Kan reksadana juga dia, Bu. Itu sih jawaban saya, Bu. Cukup menjawab ya, Mbak Elizabeth. Ini di kolom chat juga ada pertanyaan, Pak Albert, dari Dwi Anggia. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kita satu-satu dulu ya, Pak. Gimana caranya memilih perusahaan asuransi yang tepat? Karena tidak sedikit ternyata ujung-ujungnya perusahaan asuransi itu bermasalah. Boleh dijawab dulu, Pak? Nih, $1 million question.
Jadi milih perusahaan yang tepat ya. Ya, perusahaan yang tepat ya, atau yang baik ya. Udah pasti kita terbatas. Ya, visibility kita terhadap perusahaan tersebut sangat terbatas. Yang bisa kita lihat dari mana? Pertama, dia termasuk bagian atau dia part dari yang diawasi oleh OJK. Itu bisa emas lah. Kemudian yang kedua kita lihat dari di websitenya juga. Manajemennya, pemegang sahamnya, laporan keuangannya. Tapi kan itu semuanya post ya. Dan kalau mau dibilang jujur ya, berapa banyak orang yang melakukan penelitian seperti itu? Ya kan? Ada juga yang bilang begini, Manggi, kita lihat aja dia hadir nggak di seluruh dunia gitu kan. Rasanya kalau dia hadir di seluruh dunia, kita cukup yakin bahwa dia itu cukup baik gitu kan. Atau ada juga yang bilang, sudah berapa lama dia berdiri gitu kan. Udah di-establish berapa lama gitu kan. Itu valid juga gitu kan. Tapi rasanya dalam kondisi sekarang nggak ada satu parameter yang jadi apa namanya ya, yang kalau udah seperti ini udah fix akan seterusnya. Karena ya memang harus kita assess selalu gitu kan. Atau ada orang bilang, kita lihat aja ratingnya. Kan suka ada tuh rating dari Fitch, dari misalnya Pevindo atau mana-mana, AAA apa segala macam, bisa juga kita lakukan karena ini memang sangat itu ya, sangat multi ya, sangat banyak dari berbagai macam sisi bisa kita lihat. Tapi intinya ya kita lah harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan gitu kan. Bahwa ternyata mereka yang sudah kita pilih salah gitu kan. Tapi kan kita berharap bahwa ke depannya ini akan jadi jauh lebih baik ya. Memang ada banyak cerita terkait asuransi. Makanya saya bilang tadi, bisa juga kita cek di situ kan Google gitu kan. Perusahaan ini bagus atau enggak. Kalau di website kan cuman apa yang bagus saja kan. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang mesti kita lihat ya? Sebenarnya gini, mungkin saya harus emphasize yang ini satu ya. Sebenarnya asuransi ini, kalau saya bilang ya, moment of truth dari suatu perusahaan asuransi adalah pembayaran klaim. Walaupun kita juga nggak mau bayar klaim gitu kan. Kalau term life kan berarti sesuatu terjadi dengan kita. Tapi moment of truth dari suatu perusahaan asuransi itu adalah pembayaran klaim gitu kan. Salah satu yang bisa kita lihat, seberapa cepat mereka bayar klaim. Kita Google, seberapa mudah atau seberapa susah kita untuk klaim dari perusahaan tersebut. Atau kita juga bisa cek, banyak nggak komplain dari nasabah yang beredar di dunia maya ini terkait dengan klaim di perusahaan tersebut. Karena ini jualan utama dari asuransi itu kan sebenarnya proses klaimnya kan. Pembayaran klaimnya kan. Makanya saya bilang moment of truth dari perusahaan asuransi itu di klaimnya ya. Karena kalau mau bayar premi kan ya orang mah gampang lah, seneng lah perusahaan asuransi. Tapi bayar premi ya mungkin itu panduan-panduan atau catatan-catatan yang bisa kita perhatikan pada saat kita mau melakukan pembelian asuransi ya. Dan ingat ya bahwa pada saat kontrak asuransi ini kita buat, mungkin ini bisa cuman berlaku 3 hari, 3 bulan, 1 tahun, tapi bisa juga jangka waktu yang sangat panjang, seumur hidup. Apa implikasinya? Ya kita harus tracking lah perusahaan itu. Apakah perusahaan tempat kita beli polis 13 tahun yang lalu itu masih ada atau enggak? Performance-nya bagaimana? Klaim yang di tempat mereka seperti apa? Jauh lebih banyak pujian atau bagaimana? Itu memang kita harus tracking ya.
terkait dengan tempat kita membeli polis. Mungkin itu jawaban saya terkait pertanyaannya. Oke, Pak. Masih orang yang sama, jenis asuransi seperti apa yang harus saya pilih kalau saya ingin biaya pendidikan untuk 2 anak saya hingga 20 tahun ke depan? Siapa tahu punya referensi. Dan berapa persen dari penghasilan kita sekarang yang pas untuk disisihkan untuk dana asuransi? Dalam hal ini asuransi pendidikan anak. Silakan, Pak. Kalau mungkin saya mulai dari yang terakhir ya, berapa persen gitu kan? Berapa persen dari asuransi sebenarnya tergantung dari disposable income dari yang bersangkutan ya. Tapi mungkin saya bisa bilang ya, 5-10% itu seharusnya sudah cukup untuk asuransi kita ya. Biaya asuransi kita. Dan mungkin pada saat kita belum bisa afford untuk untuk asuransi yang punya yang punya nilai tunai atau punya tabungan atau punya investasi, ya mungkin kita proteksi dulu lah, mana yang lebih kita butuhkan gitu kan, proteksi dulu. Setelah proteksinya udah ada, kita mulai sisihkan untuk nanti kalau saya ternyata masih ada pada saat tersebut, anak saya butuh duit, ya mungkin kita masukkan ke investasi. Seberapa besar investasi yang harus saya berikan buat nanti anak saya 20 tahun lagi bisa sekolah, atau selama 20 tahun ini dia mau bersekolah, itu sangat tergantung dari universitas mana, SMA mana, SMP mana, SD mana yang kita inginkan anak kita pergi bersekolah. Karena rasanya sekarang kalau kalau sekolah negeri kan udah bagus-bagus dan biayanya juga udah hampir tidak ada ya. Itu pun bisa menjadi pilihan. Cuman nanti pemikirannya adalah, wah kalau saya mau masuk misalnya SMA 8 kan susah sekali pergi ke SMA 8 gitu kan. Persaingannya sangat tinggi gitu ya. Ya udah cari, oke saya mau masuk mana? Saya mau masuk ke sekolah mungkin yang swasta gitu kan, yang cukup baik gitu kan. Ya udah berapa biayanya? Sekarang berapa? Nanti anak saya masuk ke sekolah swasta itu kira-kira berapa tahun lagi dari sekarang? Kita coba tumbuhkan maksudnya kita coba hitung kebutuhannya di masa yang akan datang tersebut, kita hitung pakai investasi sekian persen gitu kan, sehingga kita bisa dapatkan nilai tersebut. Ya mungkin itu jadi target investasi kita. Misalnya kita bisa buatkan program investasi untuk mencapai katakanlah 100 juta ya, untuk sebut satu angka. 100 juta 5 tahun lagi. Sebenarnya kan gampangnya adalah kalau 100 juta 5 tahun lagi, ya 1 juta setiap tahun 20 juta gitu kan. Itu kalau nggak pakai bunga gitu kan. Ya udah kalau gitu berapa? Ya kita mau bunga berapa misalnya. Tergantung dengan risk appetite kita. Oh saya cuma berani terima deposito, ya udah tumbuhkan pakai bunga 3%. Tapi enggak, saya masih cukup berani untuk pakai obligasi. Ya udah tumbuhkan dengan kecepatan obligasi 5 tahun. Berapa? Sebutlah 5% sekarang. Yield untuk obligasi 5 tahun. Ya udah pakai 5%. Kemudian, oh saya masih cukup berani kok untuk pakai 50% dari duitnya taruh di saham. Oke. Saham expected return untuk 5 tahun itu berapa? Kita lihat, mungkin ada sekitar 7%. Tumbuhkan 50%-nya pakai 7%, dan sisa 50%-nya kita tumbuhkan pakai 5%. Ya seharusnya itulah kebutuhannya, Mbak Anggi ya. Agak teknis itu mesti kita simulasikan terkait dengan itu. Kamu yang sama Pak ya. Kebutuhannya, penghasilannya, terus ya persennya untuk yang di mana gitu. Benar. Ya tapi nggak apa-apa, paling enggak penanya mendapatkan setidaknya masukan sekian persen yang bisa disisihkan untuk masukkan dana ke asuransi. Ya. Pertanyaan yang keduanya Pak,
Sorry, tadi pertanyaan keduanya apa ya? Jenis asuransi yang harus dipilih. Kalau ingin biaya pendidikan untuk 2 anaknya hingga 20 tahun ke depan, siapa tahu Pak Albert punya referensi. Kalau jenis pendidikan kan tadi ada asuransi, jenis produknya kan itu kan ada, kita bisa pakai asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan itu ada proteksinya di situ, ada savingnya di situ. Cuman seperti yang saya bilang ya, once dia ada savingnya mungkin sedikit lebih mahal. Udah tahu Sabtu Minggu. Ya, mungkin sedikit lebih mahal. Kalau saya sekarang misalnya, wah saya punya duit yang cukup untuk bayar itu, ya silahkan Mbak beli yang itu. Rasanya perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang ada sekarang di Indonesia semuanya punya, atau sebagian besar punya produk-produk terkait dengan asuransi pendidikan. Tapi kalaupun kita bilang, wah saya kok uang saya nggak cukup untuk yang itu, tapi kalau bisa nggak untuk proteksinya aja, ya udah bisa, beli proteksinya aja dulu. Terus kebutuhan untuk pembayaran pendidikannya bagaimana? Coba hitungan kayak tadi tuh. Kita hitung kayak tadi, setelah ketemu angkanya, kita tinggal cari. Mau beli dari, misalnya, beli dari bank untuk deposito, misalnya kan, atau beli obligasi, gitu kan, atau beli saham, atau kita nggak mau susah, kita beli reksadana, itu bisa kita lakukan. Jadi intinya, di market ada produk-produk tersebut. Tanpa saya menyebut merek ya, rasanya tinggal kita datang ke salah satu outlet dari, bisa bank, bisa dari asuransi, atau bisa dari fund manager, harusnya sih produk-produk itu ada. Atau mungkin sekarang kan banyak tuh financial planner, mereka bisa memberikan advice bagaimana atau produk seperti apa yang cocok dengan karakteristik kita, profil resiko kita, usia kita. Rasanya mungkin itu jawaban saya, Mbak Anggi. Oke, baik. Terima kasih Pak Albert. Semoga menjawab pertanyaannya Mbak Dia. Pak Albert ini juga bertanya dari Kenzi Lamberto. Izin bertanya Pak Albert untuk Bapak. Sebaiknya gimana nih Pak cara memberikan literasi yang baik kepada masyarakat agar mereka akan membeli asuransi untuk proteksi dibandingkan investasi? Dapat salam juga Pak dari Pak Tony Bahtiar. Luar biasa. Saya balik buat Pak Tony Bahtiar. Jadi bagaimana cara untuk meningkatkan literasi? Saya rasa ini bukan cuman kita dari misalnya perusahaan IFG misalnya yang sangat berkepentingan terhadap literasi ini ya. OJK sendiri kan punya program peningkatan literasi itu setiap tahun Pak Kensi, Mbak Anggi. Dan rasanya setiap tahun tuh ada hari literasinya tuh untuk yang diselenggarakan di Indonesia ya. Dan rasanya akhir-akhir ini cerita literasi atau isu literasi ini menjadi perhatian yang penting ya dari semua stakeholders di industri. Kalau saya bicara dari industri di asuransi atau mungkin di IKNB ya, mungkin karena kita kalau ada tapi mungkin saya nggak bisa mewakili IKNB, jadi industri keuangan lah, industri keuangan. Dan memang masih PR lah buat Indonesia bagaimana kita meningkatkan literasi. Kenapa literasi ini penting? Karena kalau semakin kita mengerti mengenai satu produk, itu kan salah beli produk itu akan kita kurangi gitu kan. Atau orang salah menjual produk ke kita, akan bisa nggak ada lah, semakin dikit lah itu kan. Karena kita berharap bahwa dengan meningkatnya literasi, salah beli produk atau agennya misalnya atau orang penjualnya mis-selling itu bisa dikurangin lah. Karena tidak sedikit kita mendengarkan, kok saya salah beli nih. Itu bisa kita kurangin. Walaupun mungkin saya mau nambahkan ya, di asuransi ini unik, Mbak Anggi ya. Kalau ada yang salah beli,
itu sebenarnya kita masih punya 14 hari untuk mempelajari polis yang ada. Mungkin ya buat teman-teman semua ya. Itu ada namanya cooling off period dan itu dijamin oleh undang-undang di mana kita diberikan kesempatan mempelajari polis. Dan kalau ternyata ini tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh agen, atau kita merasa bukan ini yang saya beli kemarin, tapi agen yang kasih yang ini, kita masih bisa balikin tuh. Jadi tidak seperti kalau kita ke Alfamart atau saya sebut nama, kita ke beberapa toko yang ada tuh, kita nggak bisa balikin. Asuransi itu dijamin oleh undang-undang 14 hari kita bisa mempelajari polis, kalau nggak oke, kita bisa balikin. Dan premi kita balik. Itu mungkin tambahan saya, walaupun di luar pertanyaan tuh. Oke, next ya Pak, ini dari Ani Hadiati, punya pengalaman nilai investasinya hancur dari unit link. Gimana caranya mengembalikannya lagi? Apakah dengan membeli asuransi lagi karena berproteksi, atau ke reksadana aja yang tanpa asuransi? Dan kemudian, sorry Pak, pertanyaan yang keduanya, apa bedanya beli asuransi dari bank assurance dengan agen asuransi? Mana kira-kira yang lebih baik dan lebih aman mungkin ya? Oh ini ya, yang ini ya. Oke. Mungkin yang pertama kali ya. Saya mulai dari yang pertama. Saya beli produk unit link, investasinya nggak bagus, jadi nilainya tidak sesuai yang dijanjikan. Pertanyaannya mungkin apakah kita selesai dengan ini atau kita teruskan ini? Menurut saya sih ada dua yang harus kita lihat ya. Kalau memang hasil investasinya jelek, ingat ya yang tadi kan saya bilang unit link itu dua sebenarnya. Ada asuransinya, ada part dari investasinya. Ya. Nah, part dari investasinya ini kan sangat tergantung dari fund manager yang mengelola investasi tersebut. Oke ya. Dan fund manajernya ini kalau ternyata, misalnya kita sedikit bicara ya tentang investasi. Kalau ternyata investasinya itu dia anggap misalnya ini, saya nggak tahu pertama fund apa yang dibeli ya. Kalau misalnya fundnya assuming bahwa ini fund equity fund lah, dan ini index fund misalnya ya, index fund. Seharusnya kan pergerakannya mengikuti harga indeks gitu kan. Dan dia selalu on track with index gitu kan. Harusnya kalau appetite kita untuk beli dari luar juga index fund dan index fundnya juga equity, ya hasilnya juga akan sama gitu kan. Dalam artian saya bilang gini, dulu kita beli 10 tahun yang lalu indeksnya, kita beli indeks A, kita beli di reksadana dan kita beli di di perusahaan asuransi. Harusnya performance investasinya nggak akan beda jauh lah. Karena kan sama-sama indeks. Kecuali memang fund manajernya jelek gitu kan. Harusnya sama gitu kan. Kedua, kalau kita coba bandingkan antara yang satu equity dan yang satu misalnya obligasi, tentu saja kurang fair. Karena ini dua nggak bisa kita bandingkan karena resikonya juga berbeda. Kebetulan kita potret pada saat yang satu lagi turun gitu kan. Nah ini sesuatu yang harusnya kita lihat gitu kan, kita perhatikan gitu kan. Cuman sekarang saya udah patah arang dengan perusahaan asuransi gitu kan, dengan unit link-nya gitu kan, udah habis duitnya sekarang. Ya udah, kalau begitu, tapi saya pengen diproteksi gitu kan. Kalau saran saya, ya udah
belilah proteksi dari perusahaan asuransi tersebut. Karena proteksi kan kita udah lihat di tadi kan, sepanjang siklus hidup kita butuh proteksi. Belilah proteksi dari perusahaan asuransi. Untuk investasinya gimana? Belilah perusahaan dari perusahaan investasi. Karena yang fund yang mau saya beli ini nggak ada di perusahaan asuransi itu, ya udah beli aja di perusahaan yang lain itu kan, yang fund manager gitu kan, nggak apa-apa. Tapi jangan salah, proteksi itu tetap harus ada. Karena kita udah lihat tadi kan, proteksi itu kita perlukan di semua titik dalam kehidupan kita. Proteksi finansial ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apa beda beli asuransi dari bank asuransi dengan agen asuransi? Sebenarnya jawabannya sama aja. Cuman yang membedakan adalah distribution channel-nya. Kalau di asuransi itu kita mengenal ada distribution channel agency, ada distribution channel bank asuransi. Kalau dia dari perusahaan yang sama, harusnya produknya juga sama. Nggak beda lah itu. Cuman bedanya adalah dari siapa kita beli. Orang yang menjualnya aja yang berbeda. Itu mungkin jawaban saya, Mbak Anggi. Oke, baik. Terima kasih, Pak Albert. Dari Wardani gitulah ya. Pak Albert izin bertanya, bagaimana tanggapannya dengan kehadiran beberapa insurtech saat ini dan bagaimana memilih insurtech yang tepat? Nah, di kita ini sebenarnya insurtech-nya bisa kita bagi dua lah. Yang lebih di Indonesia kan kebanyakannya agregator aja kan. Banyaknya agregator. Jadi kita bisa milih di situ produk dari perusahaan mana yang mau kita beli. Itu again, kita mau beli secara online atau offline itu sama aja. Ya, sama aja. Yang kedua adalah sudah mulai ada beberapa perusahaan asuransi yang insurtech-nya punya insurtech yang mulai jualan melalui melalui online. Again, menurut saya sih itu distribution channel aja. Kayak bank asuransi, agen asuransi. Sekarang orang kan udah semakin sering menggunakan gadgetnya, entah itu laptop, tab, handphone. Itu again, di mata saya itu memudahkan kita ya, memudahkan customer atau calon customer untuk memilih atau untuk membeli produk asuransinya. Itu sih sebenarnya. Dan banyak pilihan lah sekarang, channel-channel yang bisa kita lakukan pembeliannya. Ya, Pak Albert, ini juga ada pertanyaan dari Japri ya. Kalau memilih untuk investasi sekaligus asuransi, sebaiknya mengambil yang jangka berapa tahun, Pak? Berapa tahun? Nah, mungkin jawabannya nggak single itu, nggak 5 tahun, 3 tahun, karena tergantung kebutuhan kita untuk investasinya berapa lama gitu kan. Apakah investasinya buat misalnya pergi haji, rencananya pergi haji 3 tahun lagi, ya harusnya 3 tahun gitu kan. Untuk beli mobil berapa tahun, 5 tahun lagi ya harusnya 5 tahun gitu kan. Atau untuk pensiun, berapa lama lagi pensiun? 20 tahun ya mungkin 20 tahun lagi. Jadi ini memang sangat tergantung dari horizon yang ada di kita gitu kan. Kebutuhannya kapan? Kalau untuk kita bicara investasi ya. Kemudian setelah horizonnya kita udah tahu, baru kita lihat instrumennya seperti apa yang cocok misalnya. Untuk instrumen jangka panjang ya harusnya kita pilih untuk horizonnya jangka panjang masih 15-20 tahun, harusnya kan investasinya juga yang cocok untuk horizon tersebut. Demikian juga kalau ternyata kita tahun depan nih
mau liburan gitu kan, buat liburan tahun depan. Bulan apa? Bulan Juni. Oh, tinggal setahun lagi gitu kan. Ya harusnya kita investasinya 1 tahun. Jangan investasinya 5 tahun, nanti belum jatuh tempo. Kalau misalnya dia di lock gitu kan. Atau jangan-jangan karena kita investasi di instrumen yang 15-20 tahun, ya tahun depan mungkin dia lagi turun, nggak bisa liburan gitu kan. Jadi memang sangat tergantung dengan tujuan investasi kita, satu. Kemudian sangat tergantung dengan horizon investment kita, tujuannya ada di mana, dan setelah itu baru kita samakan dengan kita cari instrumen investasi yang pas, sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan horizon dari kebutuhan investasi kita. Mungkin itu jawaban dari saya, Mbak. Oke, nanti saya akan simpulkan di akhir, Pak. Kemudian, apakah investasi yang sambil berasuransi itu aman kalau seandainya budget saya pas-pasan dan ingin bisa mencari tambahan dari investasi? Silakan, Pak. Sorry, tadi keputus apakah investasi aman? Apakah investasi yang sambil berasuransi itu aman, Pak? Oh, yang unit link tadi ya? Ya, jadi ini ada pertanyaan, seandainya budget seseorang itu pas-pasan dan ingin mencari tambahan investasi, ya, apakah ketika dia melakukan investasi sambil berasuransi itu sifatnya aman? Kalau mau investasi ya mungkin instrumen, jadi mungkin gini ya, seperti yang saya bilang tadi ya, kita mungkin masih ada dalam early stage of adoption ya, sehingga kalau namanya proteksi itu, kita sering dibilang, waduh nanti duitnya hilang. Ini premis dasarnya, nanti duitnya hilang. Sehingga adalah di market produk yang punya nilai tunai atau punya investasi di situ kan, entah itu endowment, entah itu unit link. Oke ya. Tapi kalau dia endowment, kalau sebelum tanggal yang diperjanjikan itu nggak bisa, artinya kalaupun kita mau ngambil, mungkin cash value, nilai tunai yang terbentuk belum sebesar yang diperjanjikan. Dan ingat, tujuan utamanya adalah proteksi, bukan tujuan utamanya adalah duitnya. Itu ya, kalau untuk ini. Hal yang sama juga untuk unit link. Yang jual nih perusahaan asuransi. Asuransi itu risk transfer tadi kan, sesuai dengan definisi apa segala macam lah tadi ya, undang-undang. Sehingga kurang pas kalau kita mau berinvestasi menggunakan produk-produk asuransi. Karena hasil kita nggak akan maksimal dibandingkan dengan kita berinvestasi langsung di tempat untuk berinvestasi. Tentu saja di sana punya skill set tersendiri lagi, Mbak Anggi. Bagaimana kita melakukan investasinya. Mungkin itu respon saya atau jawaban saya terhadap pertanyaannya. Oke, Pak, ini tadi ada pertanyaan dari kolom chat yang di atas belum sempat terbaca. Bagaimana prospek pertumbuhan asuransi ke depan dan bagaimana dengan prospek pekerjaan dan karir di industri asuransi? Jadi gini, mungkin itu terkait, kalau tadi masih ingat terkait dengan slide terakhir saya, penetrasi di asuransi jiwa di Indonesia. Itu kan kita masih di angka 1%. Kalau kita bicara prospek, pasti prospeknya sangat besar. Pada saat kita bertumbuh jadi 3% aja, penetrasinya jadi 3%, itu kan udah pertumbuhan udah naik 200% itu kan. Udah naik 200%. Apalagi kalau kita misalnya jadi kayak negara tetangga kita yang udah 15-20% gitu kan. Itu udah berkali-kali lipat, puluhan kali lipat. Jadi jawabannya adalah prospeknya sangat besar. Tapi mungkin pertanyaan mendasar bagi kita, bagaimana supaya kita bisa mencapai potensi maksimal dari Indonesia ini.
Karena kita tahu negara kita sangat besar, punya 270 juta orang, dan kita tahu data tunjukin tadi bahwa di setiap life stage dari 270 juta orang ini semuanya butuh asuransi. Makanya mungkin kalau kita kaitkan tadi, kalau literasinya semakin baik, kalau purchasing power-nya makin bagus, ini nggak usah kita ragukan bahwa prospek industri asuransi ini sangat besar. Kapan itu terjadi menjadi pertanyaan selanjutnya. Sehingga masuk ke pertanyaan kedua. Bagaimana terkait dengan prospek kerja di industri asuransi. Di industri asuransi itu sangat dibutuhkan, atau mungkin gini, dengan potensi yang sangat besar tersebut, industri asuransi Indonesia sangat membutuhkan talenta-talenta untuk membuat industri ini jadi semakin baik, jadi semakin maju, tidak ada lagi mis-selling, nangkap pertumbuhan-pertumbuhan baru, insurtech, segala macam itu. Dan begitu banyak, contoh ya, mungkin saya tahu ada beberapa kawan saya di sini yang aktuaris, rasanya kalau saya nggak salah, Indonesia ini punya lebih dari 120-130 asuransi, baik asuransi umum maupun asuransi jiwa maupun reasuransi. Mungkin lebih dari 30 kali, 130 atau 140 kali. Ya. Dan itu jumlah aktuaris di Indonesia rasanya 300-an kali ya. Tapi yang mungkin yang aktif nggak sebanyak itu kali, banyak yang udah pensiun kali. Belum dengan perusahaan konsultan ya. Sehingga belum perusahaan konsultan, belum regulator ya. Itu salah satu contoh bahwa profesional di industri asuransi ini sangat dibutuhkan. Sehingga nyari aktuaris susah di mana-mana. Kami di perusahaan, kami banyak punya asuransi umum ya, Mbak Anggi. Itu kami susah menemukan aktuaris-aktuaris yang mau bekerja di tempat kami. Itu belum juga kalau kita bicara mengenai underwriter yang bagus gitu kan. Sangat susah. Underwriter ini kan di perusahaan asuransi diperlukan, di brokernya juga mereka ada gitu kan, perlu banyak yang harus kita kompetensi yang kita butuhkan dan sangat jarang di market, sehingga kalaupun ada itu berebutan gitu kan. Makanya mungkin kesalahan kita kali ya. Mungkin kesalahan kita dari industri asuransi kurang sering datang ke universitas, kurang sering datang ke market untuk mengenalkan kita, untuk share tentang apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Karena kalau kita pergi ke universitas, mungkin pada saat ditanya siapa yang mau pergi ke asuransi, sangat sedikit kali bercita-cita jadi kerja di perusahaan asuransi ya. Kecuali mungkin anak matematik, anak aktuari. Yang lain jarang kali ya. Sementara kalau kita datang ke perusahaan, ke universitas, berapa banyak yang mau jadi bankers, hampir semuanya kali mau jadi bankers ya. Itu mungkin itu kesalahan, atau mungkin seharusnya dari industri lah akan mulai mengadres itu dengan lebih serius untuk mengenalkan kebutuhan-kebutuhan atau profesi-profesi apa yang dibutuhkan dari industri ini. Mungkin itu tanggapan saya terhadap penanya. Ya, betul tuh Pak. Literasi atau edukasi terkait soal pemilihan asuransi yang tepat, sama mungkin pelatihan juga mungkin ya Pak ya, untuk mereka yang menawarkan asuransi. Karena tadi kan sempat Pak Albert tadi sempat jelasin, kadang-kadang ditawarinnya apa nggak sesuai dengan kebutuhan. Istilahnya tuh yang penting dapat nasabah gitu kan ya Pak. Ya. Jadi bagaimana cara berkomunikasinya itu juga rasa-rasanya perlu diberikan untuk
yang menawarkan asuransi ya Pak. Mungkin nanti bisa bekerja sama lagi dengan Speak boleh Pak. Oke. Siap, siap. Tadi sebenarnya Bapak udah jawab sih, cuman tadi saya sempat nyatat sedikit tentang rilis BPS tentang tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 ini kan meningkat sebesar 5%, Pak. Ini ada pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam perkembangan industri asuransi di Indonesia nggak, Pak? Yang terakhir. Mana? Sorry, nggak kelihatan. Oh, enggak. Ini maksudnya tadi saya sempat baca-baca, terus saya nyatat sendiri. Oh, iya memang kalau kita lihat dari rilis-rilis data ya, ini pertumbuhan terutama yang saya ingat dari asuransi jiwa, pertumbuhan premi 2021 itu sangat menggembirakan ya, bahwa ya udah rebound lah. Rasanya kemarin mungkin dengan kondisi pandemi kemarin membuat orang tiba-tiba sadar asuransinya sangat tinggi banget tuh. Begitu banyak polis yang terjual, premi yang terjual, orang berlomba-lomba mencari, bukan berlomba-lomba lah, orang banyak yang mencari asuransi kesehatan. Dan tadi kan kita lihat sendiri ya di yang menti kita, survei kecil-kecilan kita menunjukkan banyak orang yang punya asuransi kesehatan. Padahal kalau kita lihat yang tadi ya, yang angka yang slide paling terakhir kan, asuransi kesehatan porsinya kecil dibandingkan jenis-jenis asuransi yang lain, baik asuransi unit link maupun endowment gitu kan. Ini memang fenomena menarik, terutama setelah pandemi ini. Kalau kita lihat data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, itu di awal-awal pandemi mungkin 2020 banyak terjadi pembayaran manfaat. Kemudian kita lihat jumlah pembayaran terkait dengan penarikan investasinya itu cukup banyak, sehingga terjadi penurunan yang sangat signifikan. Tapi setelah itu di 2021, angka 2021 menunjukkan market udah kembali gitu kan. Dan sepertinya kalau kita bicara dengan beberapa kawan dari industri asuransi, jualan asuransi kesehatan itu sangat banyak. Dan ini menunjukkan bahwa memang banyak terjadi shifting di masyarakat, terutama terkait dengan apa yang kita alami 2 tahun terakhir ini dengan COVID. Mungkin itu tambahan dari saya, Mbak Anggi. Baik, terima kasih Pak Albert, dan juga terima kasih untuk teman-teman semuanya. Kalau tadi saya bisa simpulkan sedikit atau singkatnya, dalam penggunaan asuransi disimpulkan, disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing individu terkait dengan pengambilan instrumen asuransinya mau yang seperti apa, programnya berapa tahun, semua kembali lagi kepada kebutuhan masing-masing. Supaya lebih tepat pengambilan jenis asuransinya, produknya, dan bisa mencari potensi yang maksimal, boleh berkonsultasi dengan financial planner untuk bisa memaksimalkan produk asuransi yang dipilih. Kemudian, jika punya penghasilan, boleh disisihkan 5 hingga 10% penghasilannya untuk asuransi, apakah itu untuk masa depan anak, proteksi, ataupun investasi. Tapi kalau saran dari Pak Albert, prioritaskan proteksinya dulu, kemudian baru memasukkan untuk investasi. Untuk pengambilan term berapa tahun investasinya dan asuransinya seperti apa, kembali lagi dengan kebutuhan dari masing-masing individu. Terima kasih sekali Pak Albert untuk paparannya, untuk waktunya. Mudah-mudahan materi hari ini bisa memberikan bukan secercah penghasilan ya, memberikan secercah pemahaman lah untuk kita dalam memilih produk asuransi. Sama Mbak Anggi. Dan terima kasih juga untuk para peserta atau teman-teman semua yang sudah hadir, yang sudah memberikan pertanyaan dan sudah menyimak dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu dengan materi yang lebih menarik, yang tidak kalah menarik maksudnya dari yang hari ini, dan bisa membuat kita lebih bijak dalam memilih asuransi, proteksi, ataupun investasi. Terima kasih semuanya. Selamat siang.
Selamat siang, terima kasih Mbak Anggi, terima kasih juga atas support dari teman-teman mau menyediakan waktu. Saya rasa akan baik buat kita ya, mudah-mudahan ke depan kita lebih bijak milih asuransinya dan mudah-mudahan ini jadi bahan yang mungkin bahan dasar lah untuk kita ke depannya jadi semakin mengerti mengenai industri asuransi. Feel free untuk kontak kami dari IFG. Di kami punya, sebenarnya kami punya asuransi jiwa ada, asuransi umum kami punya, reasuransi pun ada di dalam lingkungan IFG, dan kami juga punya fund manager, salah satu fund manager yang terbesar di Indonesia, dan juga kami punya broker house yang cukup terpandang di Indonesia. Mungkin kalau ada yang butuh bantuan lebih detail, feel free untuk bisa kontak dengan salah satu dari kami di FG. Kami bisa di-reach di website kami. Terima kasih semuanya. Baik, terima Salam kasih. sehat. Terima kasih Pak Albert, salam sehat. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Oke, terima kasih.